Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratina sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wa Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal Husain wal Ashraf al-Mubashirin wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa azwaji Rasulillah at-tahirati ummahatil mu'minin sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Rasulillah wa dzurriyyatihim al-jami'. Al-Fatihah. Thumma ila arwah mu'allif kitab Tafsir Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahali wa Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi barakatihima fid dharaini wa li walidayni wa li masyayikh. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa rasulina wa qurina wa ala al-khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna? Kaifa mengapa? Takfuruna kalian kafir. Ya ahla Makkah, wahai warga Mekah, billahi kepada Allah, waqad dan padahal tadinya, kuntum kamu amwatan mati, nutofan ketika masih menjadi sperma, fil aslabi dalam sulbi bapakmu, fa'ahyakum lalu kamu dihidupkan, fil arhami dalam rahim ibumu, wa dunya dan di dunia, binafkhir ruhi, binafki dengan cara meniupkan, ar-ruhi ruh, fikum pada tubuh kalian, wal istifhamu dan pertanyaan di sini litajili untuk menyatakan keheranan, min tentang kufrihim kekafiran mereka, maha qiyamil burhani maha bersama qiyami adanya
Al-Qur'ani, bukti-bukti yang cukup, atau lit taubihi, sebagai celaan. Summa, kemudian yumitukum, kalian dimatikan, inda, sampai intihai, datangnya ajalikum, ajal kamu semua, ajalikum, ajal kalian. Summa, lalu yuhyikum, kalian dihidupkan kembali, bil ba'si, pada saat berbangkit. Summa, lalu ilaihi, kepadanya lah turja'una, kalian dikembalikan. Aitu radduna, jadi dikembalikan. Ba'dal ba'si, ba'da, setelah al-ba'si, berbangkit. Fayujazikum, lalu diganjar kalian. Bi amalikum, dengan amal-amal kalian. Waqala, dan berfirman Allah, dalilan, sebagai dalil, al-ba'si, atas kebangkitan. Lama, ketika angkaruhu, mereka mengingkari. Saya jelaskan dulu ayat ini mengenai orang-orang kafir Makkah. Nabi memang cobaan yang paling berat adalah melawan orang-orang kafir Makkah. Ya, cobaan paling berat itu kan melawan tetangga sendiri. Kafir Mekah ini kan tetangga Nabi semua, ya, kota Mekah. Gimana kalau yang nggak percaya tetangganya? Logika berpikir kita, kalau tetangganya saja nggak percaya, bagaimana orang lain yang jauh? Nah, ini tantangan buat
nabi. Nah, Allah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kenapa kamu kok jadi kafir? Kalau bahasa kita, kenapa kamu kok jadi kafir? Yang dimaksud adalah orang-orang Mekah, ahla Mekah, ya ahla Mekah, billahi kepada Allah. Allah memberikan argumentasi dengan kalimat pertanyaan. Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Kaifa takfuruna ya ahla Makkah billahi wa kuntum amwatan. Padahal tadinya kamu itu mati. Setelah mati dihidupkan oleh Allah dengan melalui proses di dalam sulbinya bapaknya, kemudian masuklah ke dalam rahimnya ibu, kemudian dihidupkan kembali di dunia, kemudian dimatikan kembali, masuk kembali ke alam barzah. Tetapi begini pun juga orang-orang Makkah pada waktu itu tidak bisa berpikir, tidak bisa berpikir dan memikirkan argumentasinya Allah. Sehingga ketika orang berada di dalam sulbi, kemudian berada di dalam rahim, ini orang-orang Arab, ya, bagian Palestina, itu menganggap di bulan Rajab, kalau kita baca Ihya Ulumuddin atau kitab yang lain, di bulan Rajab ini dulu pertama ruhnya Nabi ditiupkan ke dalam rahim ibunya. Nah, disitulah pertama terjadinya kehidupan. Ulang tahun seharusnya ya ulang tahun ketika ruh kita ditiupkan ke kita ketika kita masih berada di dalam rahim sang ibu. Orang di sana menurut kitabnya Al-Ghazali di Ihya itu, mereka saking bahagianya Allah meniupkan ruhnya Nabi ke dalam janinnya Nabi, mereka sholat, mereka zikir wirid di malam-malam pertama pada bulan Rajab, Kamis pertama bulan Rajab, namanya Lailatul Raghaib, malam-malam yang penuh pengharapan. Tapi di sini tidak populer, Dan pernah sholat Lailatul Raghaib? Belum pernah. Ini sebagian orang saking senangnya mendengarkan ibunya Nabi itu hamil. Mereka yang rata-rata kalau menurut ceritanya, mereka yang masih memiliki Taurat yang asli, Injil yang asli, itu tahu kalau ibunda Nabi hamil, wah, berarti akan muncul Nabi yang terakhir, akan datang Nabi Muhammad. Mereka pada waktu hari Kamis pertama bulan Rajab, mereka sholat, ya, menghidupkan malam-malam sampai berjamaah, sholat sunnah mutlak, ya, berharap supaya orang suci ini dilahirkan di muka bumi menuntun kita. Ya, walhasil memang betul-betul dilahirkan seorang Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Amalan-amalan orang-orang di sekitaran Palestina itu menjadi amalan orang-orang di sana sampai sekarang. Kalau kita kan hanya memperingati Isra Mi'rajnya, tidak pernah mengulang tahun Nabi ketika Nabi itu ditiupkan pertama ruhnya ke dalam janinnya ketika berada di dalam rahim sang ibu. Makanya kalau menurut ahli tafsir, kelahiran yang pertama ketika Allah itu meniupkan ruh kepada kita ketika kita berada di dalam janin ibu. Nah, itu yang perlu diulang tahuni. Kalau yang sudah lahir tanggal-tanggal Masehi itu nggak perlu ulang tahun. Tapi yang punya ulang tahun hari kelahirannya ruh di sini cuma orang Jawa, yaitu apa? Piron sama
dijawab menjadi tirot sama beton. Jadi ketika kita dilahirkan, ruhnya pertama itulah diselamati. Makanya ketika anaknya hamil 100 hari pertama, orang Jawa itu ada selamatan. Jadi menyelamati yang namanya ruh yang berada di janin, jangan sampai ruh itu rusak, janinnya juga rusak, supaya selamat ya, bisa sampai keluar ke dunia ini. Nah, dengan cara-cara itu orang-orang di Makkah pun mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi, ayat-ayatnya Allah menjelaskan dengan argumen-argumen yang luar biasa, tapi mereka tetap tidak bisa menerima. Jadi kalau kita bicara Ahlul Makkah ini, mereka dulunya adalah tetangga Nabi. Ya, biasa sampai sekarang pun orang yang paling tidak percaya kita pertama kali adalah tetangga. Malah yang sama-sama percaya, tetangganya tidak percaya. Lihat itu pondok pesantren yang besar-besar, tetangganya ya nggak ada yang ngaji. Yang ngaji santri dari luar-luar pulau, luar kota, Jakarta, Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Tombolnya kayak ini yang ngaji. Ya begitulah, dari zaman ke zaman, mulai Nabi Muhammad pun sudah seperti itu. Orang berbondong-bondong semuanya pergi haji sama umroh. Kalau orang sekitaran Masjidil Haram ya santai-santai saja, malah kesempatan buka toko, mengais rezeki ketika di musim haji. Nah, jadi memang begitulah hukumnya Allah. Ya. Kalau digambarkan oleh Allah dengan peristiwanya Nabi, orang Mekah pun awalnya tidak bisa beriman kepada Nabi 100%. Setelah Nabi dimusuhi oleh suku-suku di Arab, ya, suku terbesarnya dan terhormat itu kan suku Quraisy, Nabi sangat sedih ketika pamannya Abu Thalib meninggal. Orang yang paling mendukung perjuangannya Nabi meninggal, namun meninggalnya belum sempat bersyahadat. Tidak lama kemudian, orang yang paling dicintai, orang yang paling membela Nabi juga, istri tercintanya Siti Khadijah juga meninggal. Nah, ini yang menjadi perasaan Nabi sedih. Kemudian summa yumitukum, kamu dimatikan sampai batas ajalmu. Memang kita kadang-kadang kalau ada kiai ngaji mati sama mati gak tertarik. Kalau ada undangan seminar bagaimana bisa melipat gandakan harta, banyak orang tertarik. Bagaimana belajar ketika kita mencari ilmu akhirat, gak tertarik. Bagaimana bimbingan belajar bisa tes lolos PNS, banyak yang tertarik. Bahkan bayarnya jutaan pun dibayari. Kalau kita mencari ilmu akhirat digratiskan pun juga banyak tidak tertarik. Allah mengatakan summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu ini dihidupkan, dimatikan, dan kamu dikembalikan kepada Allah. Tarudduna ba'dal basi wa ba'dal ba'thi wa yujazikum bi'amalikum, dan kamu akan mendapatkan ganjaran-ganjaran perbuatan-perbuatanmu selama di dunia. Wa qala dalilan 'alal basi, dan Allah berfirman ini sebagai dalil atau argumentasi atas kebangkitan. Lamma angkaru, ketika mereka mengingkarinya. Tapi sampai detik ini pun, kalau orang diajak bicara akhirat, ya pasti banyak yang mengingkari, karena akhirat dianggap tidak masuk akal. Ya.
Kita lanjutkan ayat berikutnya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwa, dia Allah, alladzi yang khalaqa telah menciptakan lakum kamu semua atau kalian ma fil ardi, ma segala yang ada fil ardi di muka bumi, yaitu al-ardi bumi, wa ma fiha, wa ma beserta fiha isinya, jami'an kesemuanya, litantafi'u agar kamu mendapat manfaat, bihi semua isi bumi, wata'tabiru agar kamu menjadikan perbandingan, tsummastawa tsumma lalu istawa Allah hendak menyengaja pada setelah khalqil ardi, khalqi menciptakan al-ardi bumi tadi, maksudnya qasoda Allah bermaksud ilas samai menciptakan langit, fasawwahunna maka jadikanlah langit-langit itu al-dhamiru dalam kurung dulu hunna, fasawwahunna hunnanya jadi hunna al-dhamiru sebagai kata ganti, yarji'u kembali,
ilas samai ke langit, li'annaha karena lafaz sama fi ma'nal jam'i, fi ma'nal jam'i, fi memiliki makna jam'i, makna jama'. Al-ailati ilaihi, al-ailati yang akan kembali, ilaihi kepadanya, ai maksudnya soyyaroha, Allah menjadikan langit kama sebagaimana fi ayatin ukhra, fi dalam ayatin ukhra, ayat yang lain. Faqadahunna, lafat faqadahunna yang memiliki arti maka ditetapkannya mereka. Sab'a samawati, sab'a 7 samawati langit, wa huwa dan dia Allah bikulli atas segala syai'in sesuatu, alimun dia maha mengetahui, mujmalan secara ringkas, wa mufassalan dan terperinci. Afala apakah tidak tabiru kalian mengambil pelajaran, annal qadira, anna bahwa al-qadira dia kuasa, ala khalqi, ala untuk khalqi menciptakan, zalika semua itu, ibtidaan dari permulaan, wa huwa padahal dia a'lamu lebih besar,
minkum dari kalian, qadirun dia akan mampu, ala untuk i'adatikum menghidupkan kamu kembali. Ya, ini saya lanjutkan dulu. Ayat 29 Allah menegaskan kepada orang-orang Makkah yang tadi, yang sebelumnya tadi memang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi. Dia yang telah menciptakan kalian ma fil ardi, segala yang ada di muka bumi. Apa-apa yang ada di muka bumi ini, kita sadar tidak sadar adalah bukan ciptaan kita. Jenengan yang punya toko, sepatu, baju dan sebagainya, ya, dealer motor, mobil, hakikatnya itu semua bukan ciptaan manusia. Barang-barangnya sudah disediakan oleh Allah. Terkecil contohnya kain. Memang yang memintal kain adalah pabrik. Kain terbuat dari apa? Kalau kain yang saya pakai ini kayaknya bukan benang, tapi ini kan plastik, biji plastik. Oh, ini polister. Kalau ini disetrika, kepanasan ya meleleh, bukan putus, bukan terbakar, tapi meleleh. Ini plastik ya diambil dari biji plastik. Biji plastik diambil dari tanah. Tanah berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Allah. Jadi semua yang ada di kita ini pada hakikatnya bukan ciptaan kita. Hanya orang-orang tertentu itu diberi ilmu oleh Allah. Dia menemukan, oh ini bisa untuk ini, oh ini bisa untuk ini. Ini penemu-penemunya saja untuk kepentingan manusia. Dulu orang bisa dikatakan oleh Allah bahwa besi itu diturunkan oleh Allah dari langit. Semua orang berpikirnya terbalik, membayangkan lembaran-lembaran plat besi turun dari langit ke tebu. Ya. Kalau kita baca tentang ayat-ayat yang menjelaskan besi, sampai ada suratnya Al-Hadid tentang besi. Allah mengatakan bahwa besi diturunkan dari langit. Sebagaimana menurunkan besi-besi itu untuk mengurung Ya'juj Ma'juj. Orang awam membayangkan bahwa lembaran-lembaran besi itu diturunkan oleh Allah seperti di film-film, mumpung gunung, akhirnya jadilah bakar besi, terus sambungannya jelas, ada itu kampas cepat. Nah, yang dimaksud Allah menurunkan besi-besi itu dari langit. Ternyata dengan adanya hujan, air hujan itu mengandung zat besi, lama-lama mengendap di bumi, dan itulah menjadi biji besi, biji nikel dan sebagainya, sampai yang terbaik namanya emas. Nah, biji nikel itu yang kita nikmati hari ini. Kita bisa telepon-teleponan teman. Di dalamnya ada nikel yang menyimpan listrik di dalam baterai HP kita itu nikel. Yang terbesar di dunia ada di kita, di Indonesia. Makanya Pak Jokowi utus menterinya untuk nego pabrik baterai Elon Musk itu supaya bisa bikin baterai skala besar, karena kita punya potensi
sumber daya alam yang besar sebagaimana yang dijelaskan seperti ini yang di ayat ini, semua disiapkan oleh Allah. Di mana kita berada, Allah itu sudah menyiapkan kebutuhan kita di sekitar kita. Kita berada di sinilah Badas. Di belakang ini dulu sudah tumbuhan apa saja ada. Ya, untuk makan sehari-hari tidak akan kehabisan. Tapi oleh manusianya ditebang karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, bisa dimangan tok ae. Akhirnya habis. Mau nanam lagi butuh waktu lama, nggak sabar dengan tumbuhan ini berkembang. Maka Allah mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai fasawwahunna. Kemudian Allah nanti akan kembali ke langit dan di sana bersemayam fasawwahunna, ya, sab'a samawati. Jadi Allah menciptakan semua ini dalam kurun waktu 7 hari. Hari yang dimaksud oleh Allah nggak sama dengan hari yang kita alami ini. Ini hari yang kita alami ini bukan hari yang menunjukkan hakiki. Hari yang kita alami di dunia 7 hari ini adalah hari yang diberikan oleh Allah sangat sedikit. Dan yang menentukan hitungannya itu adalah kita. Namanya artifisial. Jadi hari hitungan jam waktu itu adalah namanya artifisial. Ya, kesepakatan kita, kesepakatan manusia kalau 1 jam namanya 60 detik. Kalau 1 menit 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Ini kesepakatan manusia. Nah inilah yang namanya artifisial atau buatan, ya, yang kita buat sendiri kesepakatannya. Nah waktu yang diberikan Allah kepada kita yang hakiki, pertama kita ditiupkan ruh di dalam janin itu, kemudian jantungnya berdetak duk ketika diperiksa bidan, ketika diperiksa oleh dokter, sampai kita lahir. Nah sampai hembusan nafas yang terakhir namanya ajal itu, itulah waktu yang hakiki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa orang bisa berumur 100 tahun, bisa berumur 50 tahun meninggal, 60 tahun meninggal, 70, ada 100 baru meninggal, ada 100 lebih baru meninggal. Nah, kalau kita ibaratkan persis dengan ini, dengan tahu ini namanya power bank. Jadi power bank itu tabungan, power tenaga. Ini jadi penyimpan energi, power bank, penyimpan tenaga. Ini kita caskan di listrik. Nah, dalam waktu tertentu terus penuh. Ini disebutkan oleh produsennya input DC 5 volt sama dengan 2.0 ampere, output DC 5 volt sama dengan 2.0 ampere, output 2, ya, output 1, output 2, DC 5 volt sama 2.0 ampere. Nah, ini 20.000 mAh kemampuannya. Ini baterai, artinya kalau dibiarkan hidup begini untuk ngecas HP, kemudian HP-nya tidak digunakan sama sekali, ini 20 hari habis, ya, karena diserap oleh HP. Tetapi ketika ini
digunakan ngecas HP full, kemudian HP-nya dipakai terus full 1 kali 24 jam, semua aplikasi dinyalakan, ini tidak akan mampu 20 hari. Kemampuannya hanya 10 jam. Maka kita ini kalau dibandingkan dengan ini, dianalogikan, dikiaskan dengan ini, sebagaimana kita menggunakan HP. Kira-kira baterai itu perlu kita wet-wet apa perlu kita boros-boros? Power bank ini sama dengan ruh yang ditiupkan Allah ke dalam tubuh kita. Contohnya, perlu nggak kita olahraga sampai keringetan sampai menggek? Kita perlu ngawet-ngawet yang namanya power bank atau memboroskan power bank. Begitu ini habis, disinilah akhir dari perjalanan kita, namanya sakaratul maut. Maka itu namanya ajal. Ajal itu batas akhir kemampuan power bank. Sakarat artinya border batas, al maut kematian. Ya sudah, kalau ini habis langsung mati tep. Tanpa dibanting pun HP-nya sudah mati. Ini pengertiannya apa? Hampir sama dengan apa yang disampaikan Allah di dalam ayat ini kalau kita menjelaskan tentang perangkat yang kita miliki. Makanya kalau dengan ingin umurnya panjang, maka jangan diforsir yang namanya ruh. Kalau bisa ruh itu selalu dicas. Apa kebutuhannya ruh? Kebutuhannya ruh itu dengan zikrullah. Pikir terus yang banyak daripada penggunaan ruh. Contohnya, orang ahli tenaga dalam, kalau betul-betul ahli, ya sampai ruhnya dia bisa menguasai dan menggerakkan ruh orang sakit, dikasih tenaga dalam sembuh. Tapi dia tidak sadar ruh yang ditransfer ke orang lain itu menghabiskan power bank. Terus orang lain mengatakan, kasihan ya, ternyata kalau orang alim-alim, orang pinter, itu banyak orang yang dia tolong tapi umurnya pendek. Dia nggak paham kalau diperintahkan oleh Allah jangan menggunakan ruh itu sembarangan, tapi digunakan sembarangan. Dia dapat uang ya, dari orang yang ditolong karena merasa ini dapat uang. Tapi uang itu untuk mengganti ruhnya yang berkurang setiap hari tidak cukup. Jadi Allah menggambarkan kepada orang-orang di zaman dulu sampai zaman kita ini masih tidak paham. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila as-samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Jadi cerita kematian kehidupan tadi maksudnya Allah, contohlah kamu ngeyel berapapun juga, waktunya masa hidupnya baterai ini habis ya langsung mati tep. Sama dengan yang namanya meter listrik, kalau dengan beli token katakan 100 meter sudah nggak usah diisi, biarkan saja setiap hari terpakai dengan sendirinya. Kalau sudah waktunya habis, langsung habis. Tep, ya. Diberi sinyal oleh PLN ketika mau habis, titit kan begitu. Nah, itu sakaratul maut namanya titit. Nah, kita kadang diberi sinyal oleh Allah titit, kita tidak terasa. Akhirnya karena tidak diperhatikan, lama-lama sinyal itu hilang. Allah menciptakan permulaan bisa, berarti mengakhiri dan menciptakan kembali juga bisa. Mungkin ada pertanyaan ini sebelum lanjut ke ayat berikutnya. Tentang kebutuhan roh zikrullah. Iya. Minum itu Dikirim di banter, ngecas sih banter.
ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli thariqah itu meneliti. Ternyata rata-rata yang diberikan oleh Allah kepada manusia normalnya itu cuma 800.000 kali detakan jantung dia mulai lahir sampai meninggal. Dengan duduk saja setiap hari. Dengarkan detakan jantung dengan per menitnya berapa. Ini duduk normal dengan bekerja keras itu sama getarannya. Kalau dihitung itu orang yang umurnya panjang, umurnya pendek itu hampir sama 800.000. Sampai ketika kita wafat, dokter hanya masih diberi ilmu oleh Allah sampai detik ini itu 1000 titik dari 800.000. Makanya kalau ada penyakit yang susah disembuhkan dokter ya akan sembuh. Makanya ulama ahli tasawuf mengatakan kalau sakitnya sulit, sudahlah duduklah dan zikirlah sampai kamu mencapai 800.000. Kalau kita mampu wirid 800.000 berarti kita dapat cas power bank utuh lagi dari Allah untuk menghidupkan fisik kita. Kalau ini sudah waktunya sakaratul maut buang, jadi ada cas-casan baru dimasukkan ke kita. Ini cara ahli-ahli ma'rifat, orang-orang ahli ma'rifat dan ahli tasawuf ini untuk memperpanjang usia. Contoh ini dengan tahan nafas saja 1 menit mampu berapa. Sampai saya itu beli alat yang untuk mengukur jantung, saya tahan nafas. Ternyata ya nggak mampu. Kita ini normal nahan nafas 1 menit nggak mampu. Itu cuma berapa? Nggak sampai itu yang namanya 60 putaran, nggak sampai. Cuma 20 putaran. Terus di sini kan bisa kita, kita pegang di urat kita. Kalau getaran jantung kita ini 20 kali dalam 1 menit, itu artinya jantung kita normal. Tapi kalau sudah duduk melebihi, jantung kita masalah. Kalau lama, oh ini jantung lemah. Ini diberikan oleh Allah sinyalnya ada di urat nadi kita ini. Yang menemukan ini orang Cina dulunya. Nah ini, hanya dokter itu kadang nggak bawa alat langsung dipegang ini kan tangannya pasien. Pegang. Oh, jantungnya normal. Kalau jenengan kena penyakit jantung, gampang, paling sederhana, cari balon ditiup. Balon yang paling ringan sampai yang paling berat tiupnya kok masih mampu, berarti jantungnya dengan masih normal. Kalau ini nggak normal, niup balon itu sama dengan lari cepat. Dengan yang sudah di atas usia di atas 60 nyoba nih balon. Ya kalau ada cucunya beli balon ini, nah ini sama mbah ditiupkan, latihan memompa jantung. Nah, jadi masalah ruh yang diberikan Allah kepada kita itu sama halnya, inilah power bank yang kita colokkan ke HP. Ya, contohnya lampu. Ini lampu itu di kardusnya sudah dijelaskan oleh insinyurnya. Kemampuan pijarnya 1000 jam. Terus mereka mengatakan ini garansi 1 tahun. Ya, garansi 1 tahun. 1000 jam itu berapa? Ya kalau katakanlah nyala setiap hari 24 jam, 1000 bagi 24 berapa? Ya pasti setahun itu lebih seminggu baru dia putus.
Terus kita konsumen, boleh aja ini garansi 1 tahun. Tapi dia nggak akan putus sebelum 1000 jam. Tapi kalau sudah melewati 1000 jam, barulah dia putus. Nah itu sudah ditentukan oleh insinyurnya, sama dengan kita sudah ditentukan oleh yang menciptakan kita. Masa pakainya nyawa kita sekian jam. Jenengan merawat dengan cara olahraga, cara apapun, ya sama aja sebenarnya, nggak ada artinya. Hanya kita berimajinasi sehat, keringetan apa. Oh nyatanya yang kembang bayam aja nggak mati-mati. Ya, yang sehat setiap bulan itu diperiksa di lab ya, karena punya askes, punya BPJS, memanfaatkan askes dan BPJS-nya, periksa normal terus, ya akhirnya meninggal. Sama dengan ibu saya punya BPJS, punya askes karena PNS, menggunakan askesnya raya, ketika pensiun setiap bulan check up rutin. Hasil check up-nya normal semua, malah meninggal. Ketika sakit semua nggak normal, abnormal ya, sampai masuk ruang VIP, kita jadikan VIP sembuh, itu nggak meninggal. Sekian tahun nggak pernah sakit, wah semuanya sehat. Menurut imajinasi kita orang sehat itu jauh dari sakaratul maut. Tapi ketika sehat malah semuanya berfungsi, mati karena semuanya berfungsi. Ibarat HP semua aplikasi dinyalakan, Facebooknya nyala, IG-nya nyala, Twitter nyala, ya, emailnya nyala, YouTube-nya nyala, semua aplikasi itu nyala. Game online-nya juga nyala. Jatahnya 20 jam, cuma 5 jam mampu bertahan. Contohnya begini. Saya perjalanan Badas ke Surabaya naik bis Harapan Jaya. Itu kan cuma 1 jam 15 menit, 1 jam setengah lah sekarang kalau naik tol dengan macet-macetnya di jalan kecil-kecil. Duduk bis di dalam bis, terus bisnya jalan. Kita terus terus menggunakan HP. Mulai masuk tol lempar Gunung Surabaya ini sudah tinggal 50%. Padahal belum ada 1 jam setengah, belum ada 2 jam. Ini sudah segitu, padahal jatahnya 20 jam. Berarti kita sudah memboroskan kekuatannya baterai itu 15 jam karena terforsir. Kalau kita lanjutkan lagi, ya kita akan habis. Logika berpikirnya, banyak orang bekerja mencari uang luar biasa, sampai uang terkumpul miliaran. Ujung-ujungnya uang yang dikumpulkan miliaran itu kembali lagi untuk menservis organ-organnya yang rusak, berubah. Ya orang kayak saya ini, Jakarta Surabaya, ya Surabaya mana-mana. Makanya saya sudah dengan titik tertentu mengurangi, biar tidak banyak yang rusak di dalam HP saya. Ujung-ujungnya digawe servis, sampai di servis tidak sembuh itu alat atau fisik kita tidak sembuh penyakit, uangnya habis. Berarti kalau dipikir enak-enak, kerja keras banyak uang untuk biasa-biasa aja, uangnya biasa, untuk makan biasa, normal-normal. Yes, mobil LLN Avanza Xenia, nggak perlu yang pinjam Innova baru. Karena itu memforsir tubuh kita. Untuk mendapatkan itu perlu kerja keras. Tapi Gus, kalau nggak tampak kerja keras, nggak kaya orang zaman now, nah, kita tidak begitu terhormat Gus, tidak subir. Ya, itu fakta sekarang. Makanya ini Allah kan menyampaikan ke orang-orang di Makkah di masa itu, ya kamu perlu kerja keras, ya sampai ekspor-impor ke Syam, ke Syria, kemana-kemana, ya ujung-ujungnya nggak dibawa mati. Tapi memang ketika mati kita juga butuh uang. Semua permasalahan ya diselesaikan dengan uang. Semua masalah kalau ada uang rasanya enteng. Kalau nggak
Kita lanjutkan. Wadhkur ya Muhammad, wadhkur dan ingatlah ya Muhammad, wahai Muhammad, ketika qala berfirman, siapa Rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku jahilun hendak menjadikan fil ardi di muka bumi khalifatan seorang khalifah yakhlufni yang akan mewakili aku fi dalam tanfidhi melaksanakan. Nah, kalau orang berorganisasi ada namanya tanfidiyah, itu pelaksana harian. Nah, ini bahasa Arabnya tanfidhi. Fi tanfidhi dalam melaksanakan ahkami hukum-hukumku fiha di bumi wa huwa yaitu Adamu Adam qalu mereka berkata ataj'alu kenapa hendak engkau jadikan fiha di bumi man orang yufsidu yang akan berbuat kerusakan fiha di dalamnya kembali bumi bil ma'asi dengan berbuat maksiat wa yasfikut dan menumpahkan darah yurikuha yaitu mengalirkan darah bil qatli dengan jalan pembunuhan kama
amalan yang dilakukan Banul Jani, Banu anak cucu Al-Jani jin. Wakanu dan mereka fiha yang mendiami bumi falamma tatkala afsadu mereka berbuat kerusakan arsalallahu alaihim, arsala mengirim siapa Allah alaihimul malaikata, alaihim kepada mereka al malaikata para malaikat, al malaikata malaikat, fataradu maka dibuanglah mereka ilal jazairi, ila di al jazairi pulau-pulau, wal jibali dan gunung-gunung, wa nahnu dan padahal kami nusabbihu selalu bertasbih mutalabbisina selalu mengucapkan kalimat tasbih bihamdika dengan memujimu ai maksudnya naqulu kami mengucapkan subhanallah wa bihamdi, kalimat subhanallah wa bihamdi. Kalau kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi dan aku memujinya, wa nuqaddisu laka, wa nuqaddisu dan mensucikan laka engkau, atau wa nuqaddisu lak dan mensucikanmu, nunazzihuka membersihkanmu, amma dari hal-hal la yaliku
yang tidak layak. Bika bagimu, lamu huruf lam pada lafaz laka, yaitu nukot disulak. Lakanya itu lamnya zaidatun, sebagai tambahan saja. Wal jumlatu, dan kalimat artinya semenjak, kalimat yang menunjukkan arti semenjak, halun berfungsi sebagai hal, yaitu fanahmu, padahal kami, ahakku lebih layak, bil istikhlafi, diangkat sebagai khalifah itu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, ma apa, la yang tidak, ta'lamuna, kamu ketahui, minal maslahati, min tentang al maslahati, pentingnya, fi istikhlafi, fi dalam istikhlafi, pengangkatan sebagai khalifah, Adam, pada Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, ma apa, la yang tidak, ta'lamuna, kamu ketahui, minal maslahati, minal tentang, al maslahati, pentingnya, fi
di dalam istikhlafi pengangkatan sebagai khalifah Adam pada Adam wa inna dan bahwa dzurriyyatahu anak cucunya fihimul muti'u fihim di antara mereka al-muti'u ada yang taat wal-asi dan ada yang durhaka. Fayadhar hingga terbukti al-adlu keadilan bainahum di antara mereka faqalu mereka menjawab la yahluqa lan tidak yahluqa pernah menciptakan Rabbuna Tuhan kami khalqan seorang makhluk akroma yang lebih mulia akroma alaihi yang lebih mulia minna di antara kami wala dan tidak menciptakan alama yang lebih tahu dari kami lisabqina karena kami lebih dulu lahu dari dia waruhyatina dan kami melihat malam apa lam yang tidak ya rohu dia lihat fa khalaqa maka menciptakan siapa Allah Ta'ala Adam min dari adil ardi
Adimi lapisan al-ardi bumi, ai maksudnya wajhiha, tanah-tanah milik bumi, bi'an qabadha, bi'an dengan qabadha mengambil, minha dari tanah, qabdatan segenggam, min dari jami seluruh alwaniha corak bumi atau warna bumi, wa'ujjinat dan diaduk-aduk, bil miyahi dengan air, al-mukhtalifati yang berbeda-beda, wasawwahu dan menyempurnakan Adam, wa nafakha fihi, wa nafakha dan meniupkan, fihi pada Adam, fasoro hingga menjadi ruh, fanafakha dan meniupkan, fihi pada Adam ar-ruh, fasoro hingga menjadi hayawanan makhluk, hassasan yang memiliki pancadria. Jadi bukan hanya panca indera tapi pancadria. Ba'da setelah angkana dia sebelumnya jamadan hanya beku. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita maknai dulu, nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Oke, monggo kalau bertanya. Ini gua ditanyain dari sini. Oke, hubungan dari keperluan kok. Kalau ini gua
Ya. Untuk mempelajari ruh dengan detail, ya, sebenarnya ilmunya di tasawuf kalau detailnya. Karena memang ngaji kita berbasis tasawuf, jadi ngaji kitab akhlak dan tasawuf. Apa yang menyebabkan ruh kita boros? Contoh, Allah itu mengatakan kepada kita, hal-hal yang tidak penting jangan dimasukkan ke dalam hati. Dilokno tonggone dimerlebono hati. Ini yang menyebabkan pemborosan di dalam penggunaan ruh kita. Nabi sudah menjelaskan harta jangan dimasukkan ke hati, cukup dalam genggaman saja. Nah, ini contoh-contoh yang membuat ruh kita cepat boros dan habis. Ya, bahasa Jawanya kakek ngendeng dunyo, ngendeng masalah. Kalau ada masalah itu cukup diletakkan di otak kanan dan otak kiri, tapi jangan dimasukkan di dalam kalbu. Jadi gini, makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita supaya penggunaan alat-alat yang diberikan Allah kepada kita itu sangat baik penggunaannya. Contoh, kalau di bidang fisik kita, badan kita, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Tapi kalau dibilang di hatimu banyak penyakit, itu orang tidak percaya. Di dalam hati itu kan ada yang namanya hasad, takabur, ya, sombong, semacam-macam lah. Jadi pasti tahu penyakit hati. Lah penyakit hati itu yang punya penyakit tidak merasakan kalau dia sakit, tapi orang lain merasakan kalau dia sakit. Kalau sakit badan seperti flu dan sebagainya, sampailah yang namanya diabetes, itu orang lain tidak merasakan, tapi yang punya sakit merasakan. Itu tidak mengurangi keberadaan ruh, tapi mengurangi merusak tubuh. Coba kalau jari-jari jenengan diamputasi, mati nggak? Nggak mati, artinya ruh jenengan tidak berkurang. Jadi bagaimana cara menghemat ruh kita supaya awet? Janganlah memasukkan segala sesuatu yang bukan porsinya ke dalam hati, supaya hati ini tetap bersih. Makanya di Quran itu namanya qalbun salim. Yang masuk surga itu bukan yang banyak sholat, ini yang qalbun salim, hatinya masih tetap bersih. Jangan sholat terus mikir pahala, apunten oleh surga kayak itu juga roh jenengan memforsir diri supaya memberikan kepanjenengan itu mencarikan pahala-pahala. Tujuannya bukan Allah. Nah, jadi kita nggak boleh boros-boros. Yang bukan porsinya jangan dimasukkan ke dalam hati. Apalagi rasa sakit hati dimasukkan ke dalam hati itu begitu langsung mengurangi ruh kita dalam hati. Ada orang menghina kita, terus kita sakit hati. Wah, di sini pewanas duduk-duduk. Itu ruh kita habis. Ya. Makanya begitu ada orang menyebut kita yang jorok, yang jelek, bahasa Jawanya nolong kita, menghina, ya alhamdulillah. Saya dihina orang itu sama dengan saya didatangkan oleh Allah Jibril berbentuk orang itu. Dengan ketika ada ular di dekat dengan duduk, ada yang ngasih tahu, senang apa enggak? Ya senang. Itulah Jibril yang didatangkan oleh Allah kepada jenengan bahwa jenengan mau cilaka tidak jadi cilaka.
Kita mengingatkan orang, mengkritisi orang itu juga sesuai porsinya. Tapi yang kalau kan tidak boleh. Gak apa-apa. Ketika jenengan dihujat orang, jenengan santai saja. Orang berkualitas dalam hidupnya itu menghadapi masalah, dihujat dan sebagainya, ya santai. Sama dengan saya dihujat orang, dihujat orang, ya saya santai saja. Saya malah berterima kasih. Contoh, dulu awal-awal saya ngaji, wah yang menghujat kanan kiri nisor bukur, terus gak kena nisor bukur, kanan kiri dan sebagainya. Saya santai. Orang lain bingung. Saya menyabarkan kepada orang lain begini. Nabi Muhammad itu dulu ya dihujat orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada orang kafir Quraisy. Hampir seluruh jazirah Arab, semua suku-suku di Arab meluas sampai di luar Arab. Nabi tetap tegar dan santai. Ternyata di balik itu Allah memberikan satu hikmah untuk melihat bahwa benar Muhammad itu adalah Nabi. Makanya diuji dengan dihujat sekian banyak suku. Lalu aku cuma dihujat tonggoku, warga besar desa, aku gak merasa dihujat. Nabi Muhammad saja satu suku bangsa yang macam-macam sukunya. Saya malah mengucapkan alhamdulillah, aku dielek-elek di setiap sudut. Apa dari sisi baik yang saya terima? Saya pasang iklan tidak perlu bayar. Walaupun iklan itu disampaikan jeleknya dulu, bla 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 bla. Semua kan akhirnya orang kenal saya kalau di Etan Pasar ada pengajian. Tapi Allah kan tetap akan memberikan fayat haro tadi itu, akan memberikan penjelasan. Ya, kalau bahasanya orang sekarang, fakta akan berbicara dengan sendirinya. Semakin orang penasaran, saya mengucapkan, aku bayar iklan berapa mau memperkenalkan diri. Ya, alhamdulillah dengan kejadian itu nggak saya masukkan hati, saya biarkan saja. Akhirnya terkenal sang batas bahwa di sini ada pengajian dan sebagainya tanpa bayar iklan. Kalau tadi saya resapi dengan yang namanya dendam, hati saya akan rusak sebagian di sini, mungkin ngeflek hitam. Menjadi penyakit hati namanya, ghadab, dendam, hasud, macam-macam di sini muncul. Ini virus. Maka saya tidak menggunakan itu untuk menanggapi hujatan-hujatan. Saya berjalan. Saya paham orang yang menghujat saya bila ketemu saya ya, gitu sudah paham. Kita sudah politik sudah paham, ini paham. Ya. Saya sudah diajari, sudah belajar ngaji tafsir cerita para nabi dan rasul terdahulu. Nah, akhirnya begitu terkenal, alhamdulillah. Malah mereka saya undang buka bersama, saya suruh menyaksikan di dalam. Sama enggak yang diceritakan oleh orang-orang itu ke telingamu dengan apa yang kamu lihat? Saya tidak menanggapi. Terus satu sisi ada orang yang datang melihat saya masih tegar, masih hidup. Gus, yang membuat jenengan selamat itu nopo. Padahal menurut akal sehat jenengan pasti akan jatuh. Kenapa? Jenengan itu sudah diisukan ngaji ini paling mungsan di Woro. Kita tunggu saja kehancurannya. Jenengan eksis lebih dari 5 tahun lebih ini tambah banyak yang ngaji. Ya, yang membuat saya eksis dan tegar sampai hari ini masih berjaya karena saya ikhlas mengajarkan ilmunya Allah kepada jamaah. Saya tidak sepeser pun meminta imbalan. Malah mereka kalau ngaji sama saya jangan pulang sebelum saya kasih makan. Ya, kalau nggak mampu kitab saya gratiskan. Kalau yang kaya masih mau menerima kitab saya gratis ya monggo. Mau beli sendiri di luar ya monggo. Itu saya begitu tanya. Akhirnya itulah yang menyelamatkan saya. Kok jenengan tidak kelihatan panik dan sebagainya? Memang nggak saya masukkan dalam hati. Saya menganggap tidak ada apa-apa. Saya anggap ada itu kayak di jalan raya kan ada tangki hijau-hijau itu biasanya kalau pagi bawa timbah. Kalau lewat kan bau. Alah paling nanti kalau sudah sampai sana sudah hilang. Paling di Gunung Wong telung bulan wis notok, paling belum. Nah itu
cara saya untuk supaya itu tidak masuk ke dalam hati saya. Kalau masuk, kuranglah rohani saya. Umur saya jadi pendek nanggapi yang tidak berguna bagi saya. Jadi artinya yang masuk ke dalam hati itu harus betul-betul disaring, harus betul-betul disaring sampai lembut seperti saringan tahu, baru boleh kita izinkan masuk bersemayam di dalam hati. Contohnya hanya kalimat tahlil saja yang boleh masuk ke dalam hati. Tahlil pun tidak semua tahlil boleh masuk. Tahlil yang sudah ditalqin itu aja yang boleh masuk. Contohnya la ilaha illallah, yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang menghabiskan keringat itu nggak saya masukkan. Jadi orang-orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya saya nggak mengikuti, tapi saya hanya mengucapkan kalimat tahlil dalam hati saya, ya la ilaha illallah. Kita membaca sholawat kepada Nabi, tapi tidak semua orang yang sholawatan saya ikuti. Oke, ini bedanya. Sholawat memang harus bagi kita mencintai Nabi, tapi tidak semua sholawatan yang gerudak-geruduk kita ikuti. Yang memforsir ruhani kita. Jadi intinya tidak semua hal harus dimasukkan ke dalam hati kalau ingin usia kita panjang. Ruh itu kan kaitannya dengan masa kehidupan kita di dunia. Dengan usia begini masih hidup, masih bisa ngaji, saya anggap bisa menjaga ketahanan ruh. Boleh mengecasnya bener atau enggak, pokoknya perlu dices. Dengan berpuasa itu juga menambahkan volume ruh ditambah lagi, ruhnya jenengan berpuasa. Terus dengan kebahagiaan orang silaturahim itu juga menambah nilai cashnya lagi, ruh kita ditambah oleh Allah. Makanya orang yang gemar silaturahim itu umurnya panjang. Tapi sekarang silaturahimnya lewat WA, ya kabarin bro. Fotonya aja matur sembah nuwun. Iya kan? Mendoakan dikabarin saudaranya meninggal, temannya meninggal, langsung ada kabar kerangka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma qil lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa jannil jannata maswa'hu. Ya, semoga husnul khotimah. Saudara kita ditinggalkan tabah menghadapi cobaan. Tapi orangnya tidak hadir. Ini tidak menambahkan ruhnya tambah, tapi ruhnya berkurang. Ya, jadi banyak nanti kalau ingin memperdalam ruh, bagaimana cara ngecasnya, itu nanti kita belajar khusus ilmu khusus di ilmu thariqah atau di tasawuf. Jadi sederhananya kita tidak boleh memasukkan semua permasalahan hidup ke dalam hati. Cukup di otak, kalau harta cukup di tangan. Contohnya, dengan kalau ada orang pinjam uang terus gak bayar, dipikir, fungsi utang itu gak mikir bayar, dengan duit gak mikir. Contoh, banyak orang yang sakit stroke ke saya, terus saya bilang dengan itu, Bu, Pak, sudah tahu obatnya. Stroke ini kan mikir anak ragil toh. Wis anak ragil rasa dipikir. Di modalitas modal mana ini. Berikut tuh Gus, anak SMA-nya berkira ke 11. Pulau kan diisin kali bisa mau mikir anak pulau. Lagi pun timbangan itu juga saya modal santuni setiap bulan kasih gaji 2 juta. Cukup gak cukup ya Rom? 2 juta. Nah kalau dipikir terus, akhirnya separuh dari ruh kita ini mulai habis. Kalau kita belajar kitabnya Imam Ghazali, kalau ruhnya Allah yang dititipkan di tangan kita dicabut oleh Allah karena kemanfaatannya sudah gak ada, maka kiblilah tangan kita. Awalnya kita setel kan gitu kiblil. Nah, ini ruhnya Allah yang ada di tangan diambil oleh yang punya.
yang di kaki diambil sekalian. Akhirnya kan sekujur ini separuh ke jalannya gak gagal lagi. Akhirnya orang menyebut mati separuh. Imam Ghazali menjelaskan gak ada mati separuh, yang ada ruh yang bersemayam di organ tubuh kita yang tadinya tidak bisa kita hemat diambil oleh Allah. Kalau jadi pejabat kan gampang. Sudah dimakan belum? Soal hukum ini sudah Pak, komitmen ini wis ngomong nomor sudah Pak, tanda tangan masuklah ke rekening kasda, ke rekening ini. Ya lama-lama sih digunakan nanda tangan barang-barang gak kena itu diambil oleh Allah ini mulai keke. Aku mau cuci tangan. Kering gini. Saya sih. Nah, itu tanda-tanda yang diberikan Allah kepada kita. Banyak sekali tanda-tanda. Yang intinya kita bagaimana menghemat ruh, jangan memasukkan semua perkara ke dalam hati. Tidak boleh semuanya ke dalam hati. Yang penting saja masuk dalam hati, yang tidak penting tidak boleh. Jadi sementara itu dulu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibal mursalin wa ilhamal malaikati. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rzuqna fahman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalamun qadimun la yumallu zama'uhu tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa khairati ya Rabbi mati'ni bisirri khurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.